wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cip Hidayat dengan NIM 123600010, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Social Comparison dan Fear of Missing Out terhadap Validation Seeking pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Bandung pengguna TikTok. Adapun yang pertama mengenai latar belakang. Di latar belakang penelitian tersendiri, saya mulai dengan fenomena umum. Nah, di fenomena umum ini, yang melatar belakangi penelitian ini adalah saat ini lebih dari 221 juta jiwa masyarakat Indonesia atau sekitar 79,5% dari total populasi sudah terkoneksi dengan internet. Dari jumlah itu, di TikTok tersendiri tercatat memiliki 108 juta pengguna dewasa di Indonesia menurut data Reportal 2025. Nah, yang menarik dari TikTok adalah platform ini menyajikan seperti sistem umpan balik sosial secara instan, seperti likes, komen, views, dan followers yang bisa dilihat kapan saja. Nah, kondisi ini yang kemudian memicu munculnya perilaku membanding-bandingkan diri atau dengan orang lain atau yang kita kenal dengan social comparison dan memunculkan rasa takut ketinggalan informasi atau FOMO. Nah, dampaknya ketika seseorang terlalu terikat secara emosional pada jumlah likes itu bisa menurunkan kesejahteraan psikologisnya. Bahkan menurut penelitian, social comparison ini menjadi salah satu prediktor negatif terkuat terhadap rasa percaya diri generasi muda. Adapun latar belakang mengenai fenomena khususnya yaitu eh, untuk memperkuat fenomena ini, saya melakukan studi awal atau prasurvei pada bulan April 2026 kepada 30 mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Bandung pengguna TikTok. Nah, hasilnya itu cukup menarik, di mana 80% responden mengaku aktif memperlihatkan jumlah likes, komentar, dan views pada unggahan mereka. Kemudian, 83,3% mengatakan rasa percaya diri mereka meningkat ketika konten yang mereka unggah itu bisa diapresiasi. Dan 63,3% mereka mengaku perasaan mereka itu setelah mengunggah konten itu sangat dipengaruhi oleh respon orang lain. Nah, salah satu respondennya bahkan menyampaikan yang saya kutip, jelas karena merasa tervalidasi secara eksternal. Nah, ini tuh menggambarkan bahwa respon dari orang lain di TikTok memang punya pengaruh nyata terhadap bagaimana mahasiswa itu menilai dirinya sendiri. Nah, beberapa responden juga mengaku merasa cemas jika mereka itu belum sempat memeriksa perkembangan unggahan terbaru di lini masa mereka atau di beranda mereka. Adapun mengenai variabel utama atau di sini tuh ada validation seeking. Nah, secara sederhananya, validation seeking sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk terus-menerus mencari pengakuan atau konfirmasi baik secara sosial, akademik maupun identitas melalui platform digital. Nah, lama-kelamaan, umpan balik digital ini menjadi penentu utama bagi seseorang menilai dirinya sendiri. Nah, adapun indikatornya ada tiga di validation seeking ini. Yang pertama, kecenderungan menjadikan angka atau matriks digital seperti likes, view sebagai tolak ukur nilai diri. Kedua, kewaspadaan yang berlebihan terhadap respon di setiap unggahan. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan menampilkan citra diri tertentu demi mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, variabel ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada social comparison, kemudian ada FOMO, self-esteem, hingga kecenderungan kepribadian yang neurotik dalam mengelola identitas diri. Nah, aspek yang disebutkan itu seperti yang tadi udah disebutkan ya. Ada academic self-quantification, feedback hypervigilance, kemudian ada performative studiousness. Nah, hasil dari studi awal yang sudah saya lakukan itu ada tiga faktor penyebab utama yang muncul. Jadi, semakin perhatiannya tinggi terhadap likes dan komentar
dan view. Kemudian yang kedua itu, perasaan pasca mereka memposting sesuatu itu yang dipengaruhi oleh respon orang lain. Dan yang terakhir ada rasa percaya diri yang lebih meningkat saat konten mendapatkan banyak apresiasi. Namun menariknya ada beberapa juga sebagian responden tetap bisa menjaga motivasi mengunggah konten mereka berdasarkan mood dan kepuasan, pribadi mereka. Nah, jadi bukan semata-mata karena jumlah respon yang didapat saja begitu. Nah, salah satu responden juga menyampaikan yang saya kutip, tanggapan orang lain seperti likes, komen, atau views itu nggak terlalu menentukan mau diupload lagi atau enggak. Jadi lebih ke iseng atau dan sesuai mood aja gitu. Nah, ini tuh menunjukkan kalau semisal, kalau meski ada kecenderungan mencari validasi, tidak semua mahasiswa itu bisa terpengaruh dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua variabel yang menjadi fokus pengaruh dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada social comparison sebagai X1-nya di sini. Social comparison itu sendiri adalah kecenderungan seseorang menilai diri sendiri dengan cara membandingkan diri dengan orang lain, baik dari segi kemampuan maupun pendapatan. Kemudian yang kedua itu ada eh, fear of missing out atau FOMO. Nah, ini tuh adalah perasaan cemas yang terus-menerus memunculkan rasa khawatir karena khawatir orang lain yang sedang mengalami hal yang lebih menyenangkan gitu atau lebih bermakna dibandingkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya eh, yang ketiga itu beberapa beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan keterkaitan eh, ketiga variabel ini, misalnya social comparison yang bersifat ke atas terbukti menjadikan jalur utama munculnya FOMO. Kemudian social comparison juga terbukti berkorelasi positif dengan eh, validation terbukti positif dengan validation seeking dan tingkat distress seseorang. Bahkan pada beberapa penelitian lain, social comparison dan FOMO itu bersama-sama terbukti berperan dalam memunculkan perilaku bermasalah di media sosial. Selanjutnya mengenai gap penelitian yaitu di gap penelitian sendiri dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah ada saya menemukan 4 celah atau gap penelitian. Yang pertama itu instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel ini tuh belum pernah diuji pada populasi mahasiswa di Indonesia. Kemudian yang kedua itu penelitian-penelitian sebelumnya baru menunjukkan keterkaitan antara variabel tapi belum menguji secara langsung pengaruhnya. Dan yang ketiga, penelitian yang menempatkan social comparison dan FOMO dalam satu model, hasil akhirnya justru berbeda, yaitu mengarah pada adiksi media sosial atau perilaku belanja kompulsif bukan pada validation seeking. Dan yang terakhir atau yang keempat, seluruh penelitian mengembangkan konsep ini dilakukan di luar Indonesia sehingga belum tentu bisa digeneralisasi ke budaya kolektivis dan lingkungan hidup berbasis nilai keislaman seperti di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan dari sinilah saya melihat pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, berdasarkan latar belakang dari penelitian tadi, maka penelitian ini saya beri judul pengaruh social comparison dan fear of missing out terhadap perilaku seeking validation pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Jati Bandung pengguna TikTok. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh social comparison terhadap validation seeking pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bandung pengguna TikTok? Kemudian yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh fear of missing out terhadap validation seeking pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bandung pengguna TikTok? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh social comparison dan fear of missing out terhadap bersama-sama terhadap validation seeking pada mahasiswa Fakultas Psikologi UM Universitas Bandung pengguna TikTok. Nah, adapun kerangka pemikiran untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, yang pertama itu ada 2 variabel yang menjadi sebab yaitu variabel social comparison sebagai variabel X1 dan fear of missing out sebagai variabel X2.
Keduanya diduga memengaruhi satu variabel akibat, yaitu variabel validation seeking sebagai variabel Y-nya. Nah, dari kerangka ini saya menyusun 3 hipotesis. Yang pertama itu social comparison berpengaruh terhadap validation seeking, yang kedua itu hipotesisnya fear of missing out berpengaruh terhadap validation seeking, dan yang ketiga hipotesis social comparison dan fear of missing out secara bersama-sama berpengaruh terhadap validation seeking. Nah, adapun metode penelitian yang pertama itu rancangan penelitian. Nah, di bagian ini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alur berpikir yang menitik beratkan pada analisis hubungan sebab dan akibat. Jenis penelitiannya ini adalah penelitian kausalitas yang dimana menguji hubungan fungsional antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Desain penelitian ini bersifat non-eksperimental menggunakan pendekatan survei dengan rancangan cross-seksional. Artinya pengambilannya yang dilakukan datanya itu dalam satu waktu saja dan tidak berulang. Instrumen pengumpulannya, datanya berupa kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, adapun variabel penelitiannya yang pertama itu di sini ada definisi-definisi dari variabel yang saya teliti. Yang pertama ada social comparison sebagai variabel X1. Saya ukur menggunakan instrumen income yang terdiri dari 11 item, yaitu semakin tinggi skornya maka semakin kuat kecenderungan seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu fear of missing out sebagai variabel X2, saya ukur menggunakan instrumen FOMOS yang terdiri dari 10 item. Semakin tinggi skornya maka semakin tinggi pula tingkat FOMO yang dialami seseorang. Dan validation seeking sebagai variabel Y yang saya ukur menggunakan instrumen DVSS yang terdiri dari 14 item yang mencakup 3 dimensi. Nah, ini tuh semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi kecenderungan seseorang mencari validasi melalui respon digital di TikTok. Nah, ini untuk lebih lengkapnya mengenai variabel validation seeking. Selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, di subjek penelitian ini, eh, subjeknya itu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi. Kemudian, eh, menggunakan TikTok dengan kriteria di usianya itu 18 hingga 25 tahun yang memiliki akun TikTok aktif minimal 3 kali dalam seminggu memposting dan bersedia menjadi responden serta mengisi kuesioner secara lengkap. Nah, ini untuk kriteria lengkapnya. Selanjutnya itu ada eh, karena jumlah populasinya itu belum diketahui, maka teknik pengambilan yang digunakan juga adalah non-probability sampling yang menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampelnya itu dipilih berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sudah saya tetapkan. Kemudian untuk lokasinya sendiri yaitu dilakukan di UIN Sunan Bandung. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Di sini tuh ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan itu studi literatur, penyusunan kerangka teori, dan pemahaman instrumen. Kemudian yang kedua itu tahap pengambilan data, penyebaran kuesioner Google Form kepada responden yang sesuai kriteria. Dan yang ketiga itu tahap pengolahan data, yaitu proses scoring input data ke aplikasi SPSS contohnya. Lalu dilakukan uji kualitas instrumen dan uji hipotesis, dan yang keempat itu tahap penyusunan laporan, yaitu menginterpretasikan hasil dan mendiskusikannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian menyusun kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, data yang terkumpul tadi akan dianalisis menggunakan 2 jenis statistik. Yang pertama itu statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum seperti data rata-rata, nilai rata-rata, kemudian sebaran datanya seperti apa. Kemudian yang kedua itu statistik inferensial menggunakan analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS. Analisis ini akan menghasilkan 3 hal, yaitu uji simultan untuk melihat pengaruh kedua variabel secara bersama-sama, kemudian uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, dan koefisien determinansi untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel-variabel tersebut. Nah, sebelum masuk ke analisis regresi, data itu akan melalui beberapa uji asumsi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, uji linearitas, multikorelianitas, dan uji heteropadastisitas.
skodastisitas untuk memastikan data yang digunakan ini layak dianalisis. Dan ini demikian pemaparan proposal penelitian yang saya sampaikan secara ringkas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana social comparison dan fear of missing out berpengaruh terhadap validation seeking pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sundawiji Bandung yang menggunakan TikTok. Nah, besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi mahasiswa tentang pola penggunaan media sosial yang lebih sehat, serta menjadikan bahan rujukan bagi institusi pendidikan dalam merancang program literasi digital dan layanan kesehatan mental mahasiswa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon arahannya dan masukannya. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.